Nah, Bapak Ibu kaum muslimin, jamaah Nurul Jannah yang saya hormati, cahaya surga. Nurul artinya cahaya, Jannah surga. Masya Allah. Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia, masih tentang hubungan ibu dengan anak. Hubungan ibu dengan anak, Masya Allah. Ternyata hubungan ibu dengan anak ini terjadi juga di kalangan hewan, binatang. Macam mana tingkah anak dengan ibunya. Ada beberapa binatang yang induknya itu rela mati demi anaknya. Kalangan manusia juga ada seperti itu. Di dalam surat Al-Ankabut, surat Al-Ankabut ini surat yang ke-29. Kamathalil ankabut, manusia yang lemah imannya seperti laba-laba. Ittakhazat baitan, yang membuat sarang. Inna auhayna la buyutil ankabut. Selemah-lemah rumah di alam semesta ini adalah rumahnya laba-laba. Tapi nama laba-laba ini diabadikan dalam Al-Quran. Surat yang ke-29. Ada 3 binatang yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran. Pertama laba-laba, yang kedua lalat, ada itu. Yang ketiga lebah. Ada lebah, ada lalat, ada laba-laba. 3L ya. 3L. Laba-laba, lalat, apa lagi? Lebah, lalat. Oh ya, lebah, laba-laba, lalat. 3L. Ada juga yang lain ya, binatang yang lain. Tapi kita bandingkan 3 binatang ini. Yang namanya lalat, Bu, datangnya dari tempat yang busuk, banyak virus, dan hanya hinggap di tempat yang busuk pula, buat penyakit. Itu lalat itu. Jadi diberikanlah bunga-bunga yang harum, tak suka dia. Dicarinya juga bangkai yang busuk. Itu perangainya lalat. Jadi pelihara rumah kita, jangan sampai makanan kita tersentuh oleh lalat. Karena lalat itu hinggapnya dari gunung ke gunung. Apakah gunungnya milik hewan, apakah manusia, dari tempat yang kotor ke tempat yang kotor. Lalat. Jadi dia tidurnya di malam hari. Siang hari dia pergi kemana-mana. Dia sangat peka terhadap tempat-tempat yang kotor. Asal ada tempat yang kotor, dia sudah ada di situ. Di mana ada bangkai-bangkai, dia sudah ada di situ. Itu karakter lalat. Yang kedua, karakter lebah. Kalau lebah ini hinggapnya di tempat yang harum-harum, bunga-bunga, dan dia mencari tempat hinggap juga pohon-pohon yang terpilih. Dan nama lebah juga disebutkan di dalam Al-Quran. Lebah itu apa bahasa Al-Qurannya, Bu? An-Nahal. An-Nahal lebah. Kalau laba-laba, Al-Ankabut. Lebah ini bagaimana? Hinggap dari bunga ke bunga, dan bunga yang dihinggapinya itu tidak lain. Dan bunga itu berterima kasih kepada lebah.
Bagaimana terima kasihnya? Kan bunga itu ada bunga jantan di atas, yang kecil, yang di bawah ada kelopak bunga. Jadi bunga jantan itu harus bertemu dengan kelopak bunga itu. Kalau dia tidak ketemu, tidak akan menjadi buah. Jadi pembuahan itu antara bunga jantan, bunga betina dilakukan oleh lebah. Dia mengisap bunga naik ke atas, terus di kakinya itu hinggaplah itu spora, atau dia hinggap itu mengena kepada jaringan-jaringan tali-tali kecil, hinggap ya benang sari. Itu apa ingat? Benang sarinya itu hinggap di kaki lebah sampailah ke calon putih buah bunga betina. Jadi bunga betina tadi bahagia. Thank you lebah. Terima kasih. Lebah bahasa Inggrisnya bee. Thank you bee. Tulisannya B E E. E dibaca I. Terima kasih lebah, engkau telah membawa benang sarinya ini ke bakal buah bunga betina. Terjadi penyerbukan oleh lebah. Jadi ada 3 cara penyerbukan buah ini kepada bunga betina. Pertama melalui lebah, atau kumbang, atau kupu-kupu, sama. Yang kedua melalui tiupan angin. Angin bertiup sehingga benang sarinya itu jatuh ke bakal putih atau bakal buah, di mana di sana bunga betina. Disebabkan oleh karena angin. Bisa juga karena hujan. Karena hujan dari atas, benang sari juga jatuh. Jadi bisa disebabkan angin, bisa disebabkan oleh hujan, bisa disebabkan oleh lebah. Tapi yang paling efektif adalah lebah. Masya Allah. Diambillah sedikit, tak habis oleh lebah ini itu madu di bunga itu. Sebagian dia ambil, dia bawa ke sarangnya. Tapi karena banyak lebah ini, sampai di sarangnya menjadi berkilo-kilo, bahkan ratusan kilo madu di sarang lebah. Lebah ini indah sekali. Kalau dia tidak diganggu orang, dia tidak mau mengganggu. Tapi kalau sekali diganggu, hancur orang itu dibuatnya. Lari ke dalam air pun ditunggunya. Gajah mati dibuatnya. Jangan diganggu. Aku tak pernah mengganggu orang, kata lebah. Makananku yang baik-baik, hinggapku di tempat yang baik-baik, aku tak pernah mengganggu. Dan kalian jangan sekali-sekali mengganggu kami. Begitu kami diganggu, balasan kami lebih parah daripada yang kalian buat. Itu yang dapat oleh Iran sekarang tuh. Iran tak mau dia mengganggu Israel. 78 tahun itu Iran menjaga diri untuk tidak ikut bermusuhan dengan Israel tentang Rafah atau Palestina. Dia tahan dirinya. Tapi ketika dia diserang oleh Amerika dengan fasilitas nuklirnya yang untuk listrik, bukan untuk nuklir perang. 3 tempat sekaligus mata-mata Israel tukang cari tempatnya, yang mengebomnya adalah pesawat dari Amerika itu. Itu gak tahan hati lagi, apalagi pemimpinnya berapa puluh orang meninggal. Maka kami ini diminta oleh rakyatnya, bagaimana ini imam, negara kita seperti ini, tunggu dulu katanya, sabar ya, masih seminggu 2 minggu masih sabar. Apalagi yang ditunggu wahai imam, tak tahan kami lagi ingin melepaskan bom ini. Tunggu dulu, aku sholat tahajud dulu di malam hari. Sholat tahajud dia dulu. Wa minal laili fatahajjat bihi
nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Pada malam hari salat tahajudlah kamu akan dinaikkan tingkat derajatmu kepada yang lebih mulia, kata Allah. Sudah salat tahajud, Khamenei nelpon lagi presidennya, jenderal-jenderalnya, apa katanya? Lepaskanlah bom itu. Sudah saatnya aku merasa mendapat petunjuk dari Allah. Lepaskanlah bom itu. Dilepaskan. Masya Allah, terkejut dunia. Bukan hanya Israel yang terkejut, dunia terkejut, termasuk Amerika. Amerika saja tak punya bom yang seperti itu. Setelah dilepaskan, tak kepalang tanggung, jauh lebih hebat yang dibayangkan. Ternyata atap langit sebagai benteng Israel itu tak bekerja, yang disebut dengan istilah Iron Dome. Iron itu artinya besi, dome itu artinya atap besi. Ternyata tak berfungsi apa-apa. Kenapa? Karena bom yang dirancang oleh Iran itu, bomnya itu punya alat elektrik di kepalanya itu yang mengacaukan radar Israel. Kacau. Dari mana datangnya ini? Setelah kacau radarnya, menyelusuplah dengan baik bom dari Iran. Tak bisa ditangkis. Hancur Tel Aviv yang katanya negara teraman di dunia. Ben Gurion itu lapangan udaranya katanya tak pernah tersentuh oleh siapapun karena pertahanannya berlapis 5 lapis. Ada Tomahawk, ada Iron Dome, ada bermacam-macam lagi radar-radar yang khusus untuk menangkis dan untuk mengetahui arah perangnya itu, arah datangnya bom dari mana. Akhirnya hancur. Nah, itu peran dari sholat tahajud di malam hari. Nah, perangainya jadi apa Iran? Seperti lebah. Kami tak pernah mengganggu, tak pernah menjajah. Tapi begitu kami diganggu, Allahu Akbar. Ibu, mau tak saya kasih senjata dari Al-Quran yang dibaca selalu oleh Khamenei? Mau? Ada dalam Al-Quran. Atabnuna bikulli ri'in ayatan ta'basun. Itu ayat pertama. Yang kedua ayatnya, ini ayat pertahanan ya. Wa tattakhiduna masani'a la'allakum takhludun. Wa idza, yang ketiga, wa idza batastum jabbanin. Apabila kamu diizinkan oleh Allah membalas, maka balasanmu itu super hebat, jabari, sangat gagah, perkasa dari Allah yang maha gagah dan maha perkasa. Nah, ini ayat ini sering dipakaikan oleh orang menghadapi ilmu sihir untuk membalikkan ilmu sihir itu supaya jangan kena kepada kita. Itu selalu dipakai oleh orang-orang yang berhadapan dengan dukun-dukun, berhadapan dengan orang ahli ilmu sihir, dengan orang-orang selalu bertapa untuk mendapat kekayaan, mendapatkan kekuatan oleh preman-preman yang bersatu itu.
Saya dengar ayat ini sering dibacanya. Wih, dari mana lah orang ini tahu gitu ya. Saya lihat dalam Al-Quran, ternyata itu ayatnya. Wa idza batastum jabbarin. Suratnya surat apa ya? Nantilah saya lihat ya. Karena saya hafal begitu saja, tak saya cek pula suratnya. Kalau nggak salah surat Al-Ahqaf itu. Tapi nanti saya cari di dalam catatan saya ada itu. Yang saya baca tadi itu ayatnya saya ingat. Ayat 28, 29 dan 30. Suratnya tak surat Al-Ahqaf, takut salah sebut gitu ya. Sekitar itulah. Jadi kalau Allah membalaskan itu luar biasa. Saya dengar yang mengulang-ulangnya itu seorang pembasmi ilmu-ilmu hitam di Jawa Barat. Namanya Bustami, Ujang Bustami. Sekali-sekali saya lihat, ini ayat yang sedang dibacanya, maka dia menang terus. Lihat nanti di YouTube kehebatan Ujang Bustami melawan dukun-dukun santet di Jawa Barat. Dia buka suatu rumah sakit khusus untuk orang gila. Jadi kalau orang gila disebabkan karena ilmu-ilmu santet, itu dalam waktu singkat dia bisa membantunya. Maka pasien-pasiennya banyak sekali. Orang-orang yang menggunakan ilmu-ilmu hitam itu bisa dilawannya. Jadi saya dengar-dengar, saya sebagai hiburan saja, mau dengar-dengar. Tapi ayat ini sering diulang-ulang. Masya Allah. Nah, apalah artinya? Ternyata ini penolak yang lebih kuat daripada yang datang, lebih kuat daripada santet itu. Jadi saya hafal lah ayatnya itu. Atabnuna bikulli ri'in ayatan ta'basun wa tattakhizuna masani'ah. Ini mereka itu membuat benteng-benteng, maksudnya benteng-benteng yang tinggi, yang hebat, miriplah Iron Dome di Israel. Tapi itu semua tembus. Jadi wa tattakhizuna masani'a, dia membuat benteng-benteng yang tebal, yang hebat, bunker-bunker yang hebat. Jadi bunker-bunker itu sudah ada zaman dulu, cuma sederhana. Kalau sekarang modern. Dalam bahasa Al-Qur'annya masani'ah. Wa tattakhizuna masani'a la'allakum takhludun. Mereka membuat benteng-benteng yang hebat sekali. Mereka menyangka hidup mereka akan kekal. Mereka menyangka tidak akan tertembus. Dia kekal dan selamat dalam benteng itu. Ternyata tidak. Yang dilakukan oleh Iran itu terkubur mereka di dalam bunker itu, mati di dalamnya. Lalu dia buatlah kendaraan-kendaraan anti peluru. Ternyata terkubur mereka di dalam kendaraan-kendaraan anti peluru itu. 8 orang satu kendaraan, mati semua, terkubur. Masya Allah. Mereka itu tak berani keluar dari kendaraannya itu, pakai pempes dia, kayak bayi. Karena kalau keluar nanti kena tembak sama orang Palestina. Dipakailah itu pempes itu. Ternyata banyak sekali kotorannya di pempes itu. Ketika dia mati diperiksa, mereka mati dalam ketakutan menggigil. Jadi kenapa mereka mau juga berperang? Dipaksa oleh pimpinannya, karena pimpinan tentara itu berhak menembak anggotanya yang tidak mau ikut perintah. Daripada mati, ikut juga dia, ayo mati juga. Masya Allah. Sehingga sekarang ribuan orang yang mengundurkan diri. Veteran perang Israel itu ribuan orang jumlahnya mengundurkan diri. Di Amerika
ada seorang pejuang Yahudi yang sangat hebat membela, mati kena tembak. Siapa namanya? Barclay. Dia rupanya semangat, dia hidup Israel, hebat sekali, matilah itu dunia Arab. Kemana-mana sedang siar televisi menyorot dia semua, sedang disorot, kena tembak, dia mati. Di Washington DC. Akhirnya bagaimana? Sebaliknya yang membela Palestina jadi wali kota di Amerika, namanya Zahran. Zahran, imigran dari Afrika, keturunan India, menjadi wali kota pertama yang beragama Islam di Amerika. Dan katanya 4 tahun yang akan datang dia dipersiapkan menjadi presiden Amerika. Nah, jadi orang Islam bisa menjadi wali kota di Amerika. Kenapa? Mereka demokrasi. Demokrasi itu mana yang banyak milih, sekalipun dia beragama Islam. Begitu juga calon presiden. Bagaimana Obama dulu? Obama itu kan ayah ibunya Islam itu. Karena dia banyak tekanan politik yang tidak Islam, dia tidak menunjukkan keislamannya. Namanya aja Barack Hussein Obama, dari Afrika. Itu asli ayahnya orang Afrika, ibunya Amerika, kulit putih. Pernah tinggal di Indonesia, di Menteng ya. Katanya from America. Thank you for kerupuk, dikasih kerupuk nasi goreng, suka deh. Thank you for nasi goreng, thank you for kerupuk, semuanya enak katanya. Karena lama tinggal di Indonesia, pandai berbahasa Indonesia. Nah, sekarang wali kota Washington itu orang Islam. Wali kota London, Inggris, juga berkali-kali sudah orang Islam. Karena banyak imigran di sana beragama Islam. Masyarakatnya melihat Islam itu tumbuh mengayomi masyarakat, nampaknya tenang. Tidak sedikit jumlahnya orang Inggris asli masuk Islam, orang Amerika masuk Islam, dan wali kotanya rata-rata Islam. Masya Allah. Nah, baik Pak Ibu kaum muslimin,